Siapa yang menolak atau menghindar dari acara-acara adu gagasan dan adu ide? Yang menolak itu adalah putra dari Presiden Jokowi sendiri. Bener gak? Parahnya Eyang Prabowo sama Gibran sekarang malah terjebak sama kampanye gimmick belaka. Kampanye gimmick yang menganggap Gen Z bodoh dan cuma suka joget-joget saja. Edian, di setting KPU debat Capres-Cawapres anti kritik, sindiran telak Denis Siregar diubah jadi lomba joget gemoy saja. Karena saya yakin rasa malunya Gibran sudah pasti hilang dari jiwanya. Buat dia yang penting sah jadi calon wakil presiden. Karena jabatan itu lebih megah daripada rasa malu yang seharusnya ada di muka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal barengan JJ. Pegiat media sosial Denis Siregar memberikan usul kepada KPU mengenai metode debat Capres-Cawapres yang sedang dalam pembahasan. Menurut Denny, dengan menyinggung paslon tertentu, debat ada baiknya dihilangkan jika tidak ingin mendapatkan kritik. Kata Denis Siregar dalam aplikasi X 29 November, "Gini saja deh KPU, usul aja nih, gimana kalau misalnya nggak usah ada debat aja, kalau nggak boleh dikritik." Secara belak-belakan, Denis Siregar mengatakan jika debat tersebut dihilangkan, maka diganti dengan lomba joget saja. Meskipun produser film Sayap-Sayap Patah itu tidak menyebut nama, namun publik bisa menangkap kok siapa sosok yang identik dengan joget dan gemoy. Yang merupakan capres nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Prabowo sendiri pun telah mengakui kalau dirinya gemar berjoget, bukan tanpa alasan. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut dirinya melakukan hal tersebut jika sedang gembira atau lolos dari sesuatu. Diketahui sebelumnya KPU RI menggelar Focus Group Discussion atau FGD untuk membahas debat Capres-Cawapres. Metode tanya jawab hingga durasi bicara dibahas dalam diskusi itu. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan pihaknya membahas mekanisme pengajuan pertanyaan kepada pasangan calon, termasuk pihaknya akan mendiskusikan terkait kemungkinan pasangan calon mengajukan pertanyaan lepas atau tidak kepada pasangan lain. Topik debat juga akan dibahas dalam FGD ini. Hashim mengaku tidak ingin jika debat Capres-Cawapres dianggap seperti cerdas cermat. Diketahui, FGD dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, perwakilan Kemenko PMK, perwakilan Bappenas, perwakilan pihak kampus, dan NGO. Apa yang dilakukan oleh KPU seperti ada unsur kepentingan untuk menyelamatkan seseorang dari proses debat adu gagasan. Maka dari itu KPU melakukan perubahan konsep debat Capres-Cawapres menjadi seperti cerdas cermat. Jika cerdas cermat identik dengan anak kecil, maka ada kemungkinan KPU sedang memberikan kemudahan bagi anak kecil untuk jadi penguasa. Kita tahu siapa calon pemimpin yang masih di bawah umur untuk menjadi seorang cawapres, tak memiliki rekam jejak yang bagus. Baru 2 tahun lebih menjabat sebagai wali kota, tapi kok sudah ngebet banget jadi cawapres. Apa yang dilakukan oleh KPU sebenarnya bukti nyata bahwa mereka pun sebetulnya sadar bahwa si bocil itu tak layak jadi cawapres, tapi namanya juga sudah kebacut. Maka akhirnya aturan mainnya pun diubah. Pak Lurah sudah gelap mata, segala cara ditempuh untuk si bocil, tak peduli salah atau benar. Sebenarnya masyarakat tidak nyinyir dan takut. Yang dikritik masyarakat adalah bau busuk nepotisme yang terlihat jelas dalam pelanggaran konstitusi. Kalau pemimpin tidak taat dan patuh pada konstitusi, apakah layak dipercaya memimpin negara ini? Orang yang berpikir waras pasti akan resah dan kecewa, seperti yang dilakukan oleh 16 guru besar hukum tata negara saat melaporkan Anwar Usman. Mereka paham aturan dilangkahi dan diinjak-injak seenaknya. Akan tetapi, Gibran sangat mengecewakan. Caranya merespon isu ini sangat tidak mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dia cuma bilang, yang nyinyir pasti panik dan takut kalah. Waduh, sesempit itukah Gibran melihat fenomena kekacauan politik saat ini? Ya seolah merasa sudah benar saat mencalonkan diri sebagai cawapres. Baginya, dia tidak salah. Yang mengkritik dia justru yang salah. Ini logika yang aneh dan tidak masuk akal. Justru yang kelihatan panik dan takut kalah adalah mereka yang tega mempermainkan aturan demi kepentingan sendiri. Dan sekarang malah menggunakan KPU untuk backingan. Penguasa sekarang memang sedang edan. Bagaimana menurut Anda? Saya sudah mendapatkan laporan Kades mulai diperiksa. Maaf. Saya tidak bisa lagi diam. Dan saya kontak
Apa sebenarnya yang terjadi? 176 kepala desa dipanggil Polda Jateng karena tak ikut mendukung Prabowo Gibran. Waduh, masyarakat perlu waspada. Neo Orba bangkit lagi. Ganjar, saya tidak akan diam. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Tidak ada perintah dari Mendagri, tidak ada bau-bau penyelewengan, tiba-tiba kepala desa diperiksa. Konon 176 desa atau kepala desa yang dipanggil ini tidak ikut pada saat 20.000 kepala desa mendukung Prabowo Gibran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ada hal janggal yang terjadi belakangan ini yang sangat berbau unsur intimidasi dari pihak kepolisian. Sebanyak 176 kepala desa di Karanganyar serentak dipanggil oleh Polda Jateng. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun tiba-tiba 176 kepala desa ini serentak dipanggil ke Polda Jateng. Indonesia Police Watch (IPW) mempertanyakan adanya pemanggilan kades secara serentak itu. Hal itu disampaikan Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, Senin 27 November. IPW mencurigai pemanggilan tersebut kental akan unsur politis. Pasalnya, pemanggilan serentak itu pertama kali dilakukan oleh Polda dalam kaitan pertanggungjawaban dana desa. Sedangkan pemanggilan tersebut dilakukan menjelang pemilu 2024, di mana Jawa Tengah yang menjadi sasaran pemeriksaan polisi itu merupakan kantong suara PDIP. Pemeriksaan terhadap kades di Karanganyar itu dilakukan mulai dari Senin 27 November hingga Rabu 29 November. Agenda itu menimbulkan pertanyaan dan spekulasi yang diduga ada unsur politik. Teguh mengatakan ada keanehan yang sedang terjadi dalam pemanggilan itu. Keanehan tersebut adalah surat pemberitahuan klarifikasi dugaan tindak pidana tidak langsung yang diberikan kepada kepala desa. Surat pemanggilan itu disampaikan polisi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermasdes Kabupaten Karanganyar. Dispermardes selalu menyampaikan surat tersebut kepada camat yang kemudian disampaikan kepada para kepala desa. IPW menilai pemanggilan ratusan kades di Karanganyar diduga melanggar kode etik Polri. Hal itu karena pemanggilan seharusnya dilakukan secara perorangan bukan serentak. Oleh karena itu, IPW mendorong Polda Jateng untuk menunda penyelidikan dugaan korupsi itu hingga Februari 2024. Ada kemungkinan ini ada hubungannya dengan ketidakhadiran para kades ini dalam acara deklarasi para kades mendukung Prabowo dan Gibran. Melihat manuver polisi yang begitu menjijikkan ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku sangat jengkel usai mendengar kabar ada kepala desa di Jawa Tengah yang diperiksa polisi. Ganjar mengaku sudah menghubungi kepala desa yang diperiksa, akan tetapi dia belum mau membeberkan penyebab mereka tiba-tiba diperiksa. Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara konsolidasi relawan Kemayoran Jakarta Pusat Senin 27 November malam. Para relawan yang mendengar pernyataan Ganjar menyambut dengan riuh dan meneriakkan kata lawan. Ganjar pun mengingatkan bahwa akan ada anggota DPR yang menggunakan hak konstitusionalnya jika pemilu berjalan tidak adil. Bukan hanya Ganjar, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya juga menyuruhkan para relawan agar tidak gentar menghadapi setiap tekanan dan intervensi dalam pemilu mendatang. Soal itu, Mega menyindir penguasa laiknya Orde Baru. Ia mengaku tak tahan lagi untuk tidak berkomentar mengenai berbagai aksi intervensi dan tekanan kepada masyarakat menjelang pemilu dan pilpres. Memang, suasana sekarang sudah berbeda, setidaknya dibandingkan pilpres 2019. Di mana penguasa diduga melakukan intervensi dan disebut-sebut memakai otoritas dan segala pengaruhnya untuk memenangkan Prabowo Gibran, meskipun kabarnya juga hasilnya masih jauh dari harapan. Harapan penguasa dapat bersikap netral pun jika mau disurvei dengan jujur tampaknya nyaris sirna, ibarat nyala api lilin yang hampir mati, tapi masih berupaya dijaga dan dikobarkan kembali, terutama oleh kubu Ganjar Mahfud. Akhirnya kita berharap siraman motivasi Ibu Mega bisa berdampak seperti bahan bakar yang bisa mengobarkan nyala api sekecil apapun. Ditambah pidato Ganjar yang menggelegar dan ajakan Mahfud MD untuk bersama-sama menjaga agar Pilpres jangan diwarnai dengan kecurangan supaya tetap mendapatkan berkah. Mari kita ramaikan kampanye Pilpres 2024 dengan satu tujuan, memenangkan Ganjar Mahfud tanpa rasa takut. Salam 3 jari, salam metal, menang total. Bagaimana menurut Anda?